Jangan macam-macam kalau pengen segala-gala oleh-oleh yang apa yang berasal dari Arab tidak pergi ke betul nggak? Titipan yang paling berharga menantu minta di doa itu pas wukuf di Arafah kata gitu. Kalau usah pakai di foto juga dah, pakai mau fotonya di tanam, kagak usah titip doa. Kalau perlu mintanya pakai nama doanya disebut. Mana kalau sebutin aku jangan lupa banyaknya. Kesian jamaahnya kan, karena kan banyak juga permintaannya, masa kita mau ngabsen aku ya. Maka pakai minimal ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu jamaah al-muqarrabin majlis taklim ahad di pekan ke-3 semuanya biar pada bisa nyusul, biar pada dosanya diampuni. Ini yang paling penting Bu. Kalau nitip yang lain nggak usah pakai macam-macam, ibu ya. Nah, kita punya nikmat Bu. Besok akan ditanya sama Allah nikmat kita ini. Surat At-Takatsur ayat terakhir. Ayo, kalau kagak hafal ulang tekannya ya. At-Takatsur, tahu At-Takatsur? Alha ayat terakhirnya. Dah masih diurutin ya. Ngomong-ngomong, artinya padahal kalau ada yang tahu saya bandung Bu, kata Allah dalam surat At-Takatsur ayat terakhir bahwa kalian semua akan ditanya terhadap nikmat yang telah kalian dapatkan di dunia. Dalam tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ma'alimut Tanzil, siapa? Ingat itu. Ntar kalau ada pertanyaan dari MC, hadiahnya umroh. Tapi ketemuannya kenal orang yang kaya, kebun kormanya banyak, ya peliharaan kambingnya banyak, yang 11-12 sama jamaah Muqarrabi. Nah, kontrakannya berapa puluh pintu? Ya, duitnya di ATM. Oh, di ATM BCA ada duit. Di ATM mana nih? Disiapkan daging kambing, disiapkan kurma yang terbaik, disiapkan air dingin oleh Abul Haytham. Begitu Nabi melihat banyak makanan dan minuman yang lezat di depannya, Nabi termenung dan berkata, kan semua punya rumah atau paling tidak kontrak, masih mampu bayar kontrakan, betul nggak? Itu nikmat Bu. Di saat orang-orang nggak mampu bayar kontrakan, akhirnya tidurnya di jalan, di kolong, di batin dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ruto bunjing hidup di korma-korma. Kalau bahasa kita sekarang makanan yang enak. Ya Bu. Bu. Nggak usah pakai ngatain yang punya hajatan. Ini bikin hajatan nasi kotak daging kecil-kecil amat. Kalau kemudian di hari itu kalian akan ditanya terhadap nikmat yang kalian dapatkan. Dipakai buat apa itu makanan? Alhamdulillah.
baru pulang haji nih. Orang yang belum pada berangkat udah pulang. Pulang haji malah kayak apa ya? Nah maka yang saya sampaikan apa? Jadilah hamba yang bersyukur. Bersyukur itu apa? Gunain semua nikmat Allah buat lain. Makanya orang Indonesia itu secara naluri itu bisa lebih bersyukur. Kenapa? Karena dalam orang Indonesia itu punya filosofi yang kita sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Kalimat masih kalian bersyukur, tidak fokus kepada musibahnya. Tapi kalau Al-Qanun dalam surat Al-Anbiya ayat 6 tadi, innal insana li rabbih lakanun, sesungguhnya manusia terhadap Allah Tuhannya sangat tidak bersyukur. Nah, kanun maknanya kata ulama tafsir itu yang hitung-hitung musibah. Enggak fokus sama nikmat. Nah, kalau kita kan orang Indonesia ya ada kalimat masih untungnya. Ketipu nih 1 juta. Untung cuma 1 juta, cuma buat yang 5. Betul nggak Bu? Jadi secara naluri orang Indonesia masih bisa bersyukur karena dia nggak fokus sama musibahnya. Tuh, paham? Suami kecelakaan. Ya, kalau misalnya kecelakaannya tidak fatal, ya bersyukur karena masih ada yang lebih fatal dan seterusnya seperti itu. Jadi pesan saya cuma di hari ini, ayo kita bersyukur atas banyak nikmat yang sudah Allah kasih. Nikmat rumah, nikmat makanan, nikmat sehat walafiat, air minum, yang dingin, yang sejuk, yang segala macam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau tidak mau itu tadi, maka salah satu yang paling penting untuk kita syukuri nikmat kita hadir sering-sering di majelis, dimanapun, mau di Mukarrabin, mau di Masjid Jami'al Ma'mur, mau dimanapun yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ada kesempatan, ada kesehatan, datang, insya Allah kita wafatnya husnul khotimah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kita terus bisa istiqomah dalam hadir di majelis-majelis ilmu sehingga sampai akhir hayat Allah catat kita sebagai talibul ilm yang nanti Allah akan muliakan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya kurang lebihnya. Nanti untuk doa untuk para ustazah yang ada di sini saya minta maaf, tidak ada satupun niat dari saya sedikit pun tidak menghormati dan memuliakan para ustazah dan para guru. Sekali lagi saya mohon maaf.